Kata Nelson Mandela. Penjahat itu tidak pernah membangun negara. Mereka hanya memperkaya diri sambil merusak negara. Kira-kira Nelson Mandela ini nyindir siapa? Jadi ternyata umat Islam ini tertipu oleh framing media. Ini diungkap oleh wartawan John Pilger, wartawan Australia itu. Coba pikir, kata dia, yang berkuasa di pemerintahan siapa? Kan bukan hijau, artinya bukan umat Islam, ya kan? Merah. Yang mampu mengendalikan Polri, TNI, hakim, jaksa, KPK dan siapa? Bukan umat Islam. Yang bikin undang-undang siapa? Yang korupsi, EKTP masing-masing berapa itu? 500.000 US dollar. Siapa yang korupsi Jiwasraya, BLBI, Bank Senturi? Siapa yang korupsi dana bansos 100 triliun? Itu kan merah. Bendaharanya PDIP. Nah sekarang bendahara PDIP Maming itu kan tokoh PDIP, jadi bendaharanya PBNU. Itu yang korupsi juga. Terus siapa yang bikin kebijakan, yang bunuh anggota TNI dan Polri di Papua, yang mengendalikan media siapa, yang punya dan membayar buzzer rupiah itu siapa, yang bikin gaduh negara itu siapa, yang bikin hutang negara itu siapa, yang jual aset BUMN itu siapa, yang membunuh 6 anggota FPI itu siapa, yang membunuh Kabinda di Papua itu siapa, yang jual pulau siapa, yang menjual Indosat itu Bude, ya kan? Yang sering menghina menista agama Islam itu siapa, yang mengizinkan masuknya tenaga kerja asing Cina itu siapa. Tapi kenapa selalu umat Islam yang dituduh, yang dijadikan kambing hitam? Ini nyata, Pak, bukan fitnah, nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1444 tahun yang lalu memberikan kabar kepada umatnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati 'alan nas sanawatun khada'atun yusaddiqu fiha al-kadhib wa yukadzibu fiha as-sadiq wa yu'tamanu fiha al-kha'inu
wa yukhafanu fiha amin wa yantiku fiha al-arwaibidah qila wa marwaibidah qala ar-rajulu atafihim fi amril ammah rawahu al-Hakim. Akan datang kepada manusia, kata Rasulullah, tahun-tahun yang penuh tipu daya, tahun-tahun yang penuh penipuan. Apa kalau di Indonesia zaman hoax. Ya. Kata Rasulullah, saat itu pendusta, artinya pembohong, itu dipercaya. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, sampai di medsos itu kalangan netizen, Pak Mukidi itu 60 lebih bohong gitu ya, berbohong, ya kan? Itu biasa-biasa saja, dianggap biasa-biasa saja. Jadi pendusta, pembohong itu dipercaya. Kata Rasulullah seperti itu. Ada masanya. Dan di Indonesia sudah terjadi. Orang yang jujur didustakan. Artinya yang hak dikatakan batil, yang batil dikatakan hak. Ini di Indonesia sudah terjadi. Ini tahun-tahun yang penuh penipuan, kata Rasulullah. Hoax kalau bahasa di Indonesia ini. Pengkhianat itu diberi kedudukan, diberi jabatan. Coba bapak-bapak, ibu-ibu kan sudah pernah saya sampaikan, ya kan? Jadi kalau kepingin dapat jabatan di Indonesia harus gila dulu, ya kan? Karena apa? Ini zaman edan, nek ora edan, ora keduman. Ya dulu kan sudah pernah saya tayangkan slide-nya. Profesor Yudian Wahyudi, Rektor UIN Sunan Kalijogo Jogja. Supaya dapat jabatan, dia bikin sensasi. Mahasiswanya program doktoral S3, ya, mengambil disertasi doktor judulnya Zina Halal. Ya Bapak, selama ini kita mulai kecil yang namanya zina itu haram. Ini diluluskan komlot, nilai terbaik. Judul tesisnya zina halal. Ini itu jadi perdebatan tokoh-tokoh ulama nasional. Dari mana? Literaturnya dari mana? Kitab yang dijadikan rujukan mana? Ternyata kitab Milkul Yamin yang ditulis oleh Muhammad Syahrur. Nah, orang Timur Tengah itu tidak ada yang namanya bejo itu, Pak. Tidak ada. Mesti orang Jawa kan. Nah, ini. Orang Timur Tengah itu saele-ele mesti nama depannya Muhammad. Nah, ini Muhammad Syahrur. Ini. Ternyata Syekh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah membongkar siapa Muhammad Syahrur. Ternyata dia ini tokoh komunis di Timur Tengah. Ideologinya komunis. Ya. Nah akhirnya Pak Mukidi tertarik pada Profesor Yudian Wahyudi. Oh ini pas ini untukku. Akhirnya diangkatlah di Istana Negara Profesor Yudian Wahyudi sebagai Ketua Dewan Pembinaan Ideologi Pancasila, Ketua BPIP. Selesai dilantik, apa statementnya Profesor Yudian Wahyudi? Agama musuh terbesar Pancasila. Kalau dulu zamannya Pak Harto, PKI musuh terbesar Pancasila. Nah, sejak Mukidi 2014, agama musuh terbesar Pancasila. Kalau dulu zaman Pak Harto, penista agama langsung dijebloskan penjara. Sekarang start 2014, penista agama dilindungi oleh negara, digaji oleh negara. Berapa gajinya, Pak? Itu Dr. Rizal Ramli membongkar. Start 2014, negara telah mengeluarkan untuk menggaji
buzzer-buzzer ini, penista-penista agama, grupnya Ade Armando, Abu Janda, Denny Siregar, Eko Kontadi, Ruhut Sitompul dan sebagainya itu sudah negara mengeluarkan anggaran untuk menggaji penista agama ini sampai hari ini 1,29 triliun. Itu duit pajaknya umat Islam se-Indonesia digunakan untuk gaji penista-penista agama. Start 2014 sampai Kiai Ma'ruf Amin waktu itu, Kiai Ma'ruf Amin waktu itu masih jadi ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat, ya kan? Nulis surat resmi ke Bareskrim Mabes Polri, segera tangkap Ade Armando, karena di akun Twitternya sudah melecehkan Allah, melecehkan Rasulullah, melecehkan Al-Quran, melecehkan Islam, melecehkan ulama. Bahkan sampai Ade Armando minta kepada pemerintah agar haji dan umroh di stop karena itu pemborosan. Akhirnya pemerintah menstop haji dan umroh. Akhirnya dialihkan untuk bangun infrastruktur. Jadi surat resmi Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai ketua MUI ini tidak diindahkan sampai hari ini, bertahun-tahun. Akhirnya apa? Wa makar wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, tapi Allah balas makar mereka, dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Akhirnya Ade Armando ya bonyok. Itu 5 menit polisi tidak datang, mati itu, Pak. Sampai gagal otak. Ya. Sampai gagal otak. Nah, ternyata siapa ini Ade Armando ini? Doktor, dosen UI, orang Minang, Sumatera Barat. Nah, kalau orang Minang, Sumatera Barat itu kan Islamnya kental. Ternyata Pak Dahlan Iskan, mantan menteri itu, ya kan, BUMN ya, Pak Dahlan Iskan, Jawa Pos, membongkar ternyata bapaknya Dr. Ade Armando ini tokoh PKI Sumatera Barat. Di NID itu kan Sumatera Barat, ya kan, orang Minang juga tokoh PKI di NID itu. Ternyata itu, makanya kenapa kok sangat benci terhadap Islam. Tapi Pak Mukidi pakai filosofi Jawa. Diawali Mokhtar Ngabalin. Mokhtar Ngabalin itu kan sangat anti terhadap Pak Mukidi, anti sekali. Akhirnya Pak Mukidi pakai filosofi politik Jawa, monggo botongo, ya kan, huruf Jawa itu, dipangku mati. Dimulai dari Mokhtar Ngabalin, dipangku mati kutuk. Begitu juga Kiai Ma'ruf Amin, dipangku. Sekarang gimana Kiai Ma'ruf Amin? Mati, tidak bisa berbuat apa-apa. Itu filosofi Jawa. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, jadi pengkhianat diberi kedudukan, orang yang amanah disingkirkan, tidak dihormati. Dan pada saat itu kata Rasulullah, yang banyak berbicara di tengah-tengah umat ini adalah Ar-Ruwaibidah. Orang Ar-Ruwaibidah itu orang yang tidak paham din, tapi dia mimpin rakyat kebanyakan. Dan sebenarnya kalau kita lihat dalam kitab Sahih Muslim bab Al-Fitan bab 100 Sa'ah, ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah, yaitu munculnya atau diangkatnya imaratus sufaha, pemimpin yang bodoh. Pemimpin yang bodoh itu bukan tidak lulus SD, tapi pemimpin yang bodoh itu nggak ngerti agama. Itu. Wudhunya saja habis basuh muka langsung basuh kaki. Ini bukan fitnah loh, nyata itu. Banyak yang lihat itu, nyata. Pakai baju ihram saja kebalik, nggak ngerti agama. Tapi mimpin rakyat. Nah, kira-kira apa yang terjadi kata Rasulullah kalau sudah imaratus sufaha ini sudah muncul
diangkatnya pemimpin yang bodoh, akan terjadi fasad, kerusakan dan semua lini kehidupan dalam hidup berbangsa dan bernegara. Nah saya tanya, nyata enggak sekarang kerusakannya? Nyata. Bahkan sampai Menko Polhukam Pak Mahfud MD itu sampai memberikan statement, loh ini di Mabes Polri ini kok ada geng kejahatan, ada mabes di dalam mabes. Tidak tahunya pimpinan pusat Muhammadiyah bidang pustaka, yaitu Pak Mustafa Nahrawardaya, membongkar di TV One produsen hoax terbesar nasional se-Indonesia itu Mabes Polri. Itu produsen hoax terbesar se-Indonesia, Mabes Polri. Sementara rakyat yang men-share hoax masuk penjara. Kalau ada rakyat nge-share hoax, berita hoax, itu masuk penjara. Sementara produsen hoax terbesar se-Indonesia Mabes Polri. Siapa yang digunakan? Ya buzzer-buzzer ini tadi untuk menyebarkan hoax. Tapi dilindungi negara. Khusus untuk buzzer itu dilindungi oleh negara. Dia sebarkan hoax karena prinsipnya kebohongan yang terus di share itu akan jadi kebenaran. Itu strategi PKI seperti itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi inilah era politik post-truth. Ini sekarang ini. Era politik post-truth. Karakternya bagaimana? Mengaduk emosi masyarakat. Coba kita tanya ke ibu-ibu itu. Ketika menghadapi kondisi sekarang, kan bolak-balik ngelus dada ibu-ibu. Bapak-bapaknya getem-getemen. Paling banter lewat medsos, ngamuk, ya kan? Lewat medsos, lewat grup-grup WA, marah gitu. Karena memang seperti itu. Ini filosofi yang dipakai di Indonesia ini untuk mengaduk emosi masyarakat itu, pakai filosofi tikus dalam karung. Ini tikus dalam karung itu, bapak-bapak, ibu-ibu, ada orang bawa tikus dalam karung, naik kereta. Nah, orang di depannya itu dia bengong, loh bapak ini kok bolak-balik nendang-nendang karung, karena di dalamnya ada tikus. Akhirnya tanya, Pak, nggak kuat ngempet sudah tanya, Pak, kenapa bapak nendang tikus dalam karung itu? Iya, kalau saya tendang, dia akan menggeliat ke sana kemari, tidak konsentrasi. Kalau nggak saya tendang, tikus itu akan gigit karung itu dan otomatis akan keluar. Nah itu. Nah, filosofi tikus dalam karung itu dipakai di Indonesia. Jadi umat Islam itu harus digoncang. Karena apa? Kalau umat Islam itu tidak diaduk, digoncang, diadu domba, itu umat Islam di Indonesia itu fokus amar ma'ruf nahi mungkar, dan itu tidak bisa membuat nyenyak ya kekuasaan. Gak iso turu, Pak, umat Islam itu menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, gak bisa tidur. Nah, itu. Mengabaikan data dan fakta, yaitu era hoax ini, Pak, era politik post-truth. Memviralkan berita yang tidak jelas kebenarannya. Dari Mabes Polri disebarkan hoax, ya kan? Karena produsen hoax terbesar. Nah, itu. Kemudian menggabungkan gerakan populer dengan teori konspirasi. Ya. Jadi ini strategi untuk memecah belah kaum muslimin, lebih khusus di Indonesia. Kemudian menggaungkan narasi buatan terhadap kejadian tertentu. Ya. Dan membangun opini dengan mengindahkan kebenaran fakta yang menguntungkan satu pihak. Contoh, Pak,
stigma radikal. Ini. Kan tiap hari BNPT itu radikal, teroris, radikal, teroris. Gitu kan. Nggak taunya yang teroris, yang radikal, Mabes Polri. Jadi mereka menggunakan media untuk menyebarkan itu. Ini karakter politik post-truth berkembang di Indonesia. Bagaimana realitas empirisnya? Ini dibangun oleh sebuah teori, namanya teori setan, namanya teori evolusi, Darwinisme. Darwin. Bapak-bapak, ibu-ibu dulu waktu SMP, SMA diajari sama guru-guru teori Darwin. Manusia berasal dari kera. Itu bukan rahasia lagi, Pak. Dulu itu kita diajari seperti itu. Manusia berasal dari kera. Padahal agama kita diingatkan oleh Allah dalam surah At-Tin, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku menciptakan manusia ini dengan bentuk yang sebaik-baiknya, the best, kata Allah. Sementara Darwin, tokoh Zionis Yahudi, menyatakan manusia itu binatang. Tujuannya apa? Kalau teori manusia, teori evolusi itu agar yang namanya darah atau pembunuhan itu sesuatu yang biasa. Kenapa? Dia meyakini manusia itu hewan. Dikembangkan oleh 3 tokoh dunia, yaitu Karl Marx yang pencipta ideologi komunis, Sigmund Freud, dan Emil Durkheim. Jadi dia membangun teorinya ini bahwa manusia itu hewan. Jadi membunuh itu sesuatu yang wajar. Apalagi di era politik post-truth. Nah, ternyata di Indonesia dikembangkan oleh Peter Buck dari Ordo Jesuit. Ini di bawah gerakan Zionis Yahudi Internasional. Jadi pasca peristiwa G30 SPKI, saat umat Islam sibuk bersama RPKAD yang pimpinan Pak Sarwo Edi Wibowo waktu itu, umat Islam fokus menghabisi komunis. Peter Buck memanfaatkan kondisi seperti itu untuk merekrut siapa yang paling dekat dengan Presiden Soeharto, yaitu Jenderal Ali Murtopo. Akhirnya Peter Buck memberi janji, dan ini diungkap oleh wartawan majalah Tempo tahun 1971. Saya punya datanya. Pak Jenderal Ali Murtopo, kalau Anda ingin jadi RI 1 setelah Presiden Soeharto, syaratnya cuma satu: habisi umat Islam. Habisi umat Islam. Akhirnya Jenderal Ali Murtopo langsung mengangkat Jenderal Elbi Murdani menjadi korlapnya, koordinator lapangannya. Mulailah dibuat rekayasa intelijen untuk menjebak umat Islam di Indonesia. Dan ini ditulis oleh Dr. Muhammad Busro Muqaddas, pimpinan pusat Muhammadiyah, ketua KPK, Pak Muhammad Busro Muqaddas. Saya dapat kiriman satu, Pak, tebelnya sekian, disertasi doktor, rinci sekali mengungkap ini, rinci sekali. Disertasi doktor dibedah di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Saya dapat kiriman ini, tebalnya sekian, rinci sekali. Jadi ternyata Jenderal Ali Murtopo langsung start pertama tahun 1970 merekrut Nur Hasan Ubaidah Kediri
diangkat jadi imamnya Islam Jamaah, berubah jadi Darul Hadis, berubah jadi Lemkari, nah sekarang berubah jadi LDII. Tujuannya apa? Untuk menghancurkan Islam dari dalam. Ini Pak, untuk menghancurkan Islam dari dalam. Makanya LDII itu sampai sekarang kan pakai sistem mangkul. Itu kesesatannya di situ, sistem mangkul. Dan yang kedua, dia mengkafirkan orang yang di luar jamaahnya. Jadi jangan sampai Pak, kalau Bapak ngimami orang LDII nggak sah sholatnya, karena dianggap Bapak itu kafir, najis. Nah kalau umpama Bapak sholat di masjidnya LDII, oh pasti Bapak pulang dipel, Pak, karena dianggap najis. Itu kesesatan untuk menghancurkan Islam dari dalam. Yang kedua, Jenderal Ali Murtopo mengangkat Adah Jailani untuk menghancurkan NII asli. Dibuatlah NII palsu, termasuk pimpinan pondok pesantren yang di Indramayu itu, Zaitun, ya, Panji Gumilang, nah, itu. Jadi itu. Kemudian tahun 76 sampai 81, Jenderal Ali Murtopo membangun Komji, Komando Jihad, seluruh Jawa sampai Jawa Timur. Jawa Timur yang paling banyak. Makanya ketika saya diundang tablik akbar di Takran, Magetan, tempatnya Pak Dahlan Iskan, Takran, Magetan, itu banyak orang-orang Komji. Ya Allah, berapa ribu umat Islam yang dibunuh oleh Jenderal Ali Murtopo lewat korlapnya Jenderal LP Murdani. Ribuan yang dibunuh. Kemudian Warman. Jadi sebenarnya kasus namanya itu Jamaah Imron, Pak. Jamaah Imron tahun 81. Sebenarnya namanya bukan Imron, nama aslinya itu Amran. Direkrut oleh Jenderal Murtopo untuk disekolahkan di Libya untuk menguasai ilmu teroris. Lulus dari Libya, pulang ke Indonesia oleh Jenderal Ali Murtopo, digerakkan dengan operasi pembajakan pesawat Garuda, peristiwa Woyla di Bandara Don Muang, Thailand. Korlapnya Jenderal LB Murdani, anak buahnya Jenderal Sintong Panjaitan. Ini tujuannya apa? Untuk menjadikan umat Islam kambing hitam. Itu namanya operasi intelijen flash flag. Sebuah operasi intelijen kalau sudah berhasil, siapa yang dijadikan kambing hitam? Kemudian bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, itulah yang disebut dengan Jamaah Imron. Kasus teror Warman di Jawa Tengah, kelompok Usro, Tanjung Priok, berapa umat Islam yang dibunuh, hampir ratusan di Tanjung Priok itu. Selokan-selokan itu penuh dengan darah, pakai senjata otomatis. Termasuk tokohnya Amir Biki yang meninggal, insya Allah syahid beliau. Besoknya malam hari itu Jenderal LB Murdani mengerahkan traktor, skrop traktor besar. Jadi mayat-mayat umat Islam yang ratusan itu di skrop, kemudian dilemparkan ke bak truk, ada yang dilempar ke laut, ada yang dikubur di kuburan massal. Besoknya Jenderal LB Murdani memberikan konferensi pers, yang meninggal cuma 3 orang. Padahal ratusan yang dibunuh. Kemudian Talangsari, Lampung, berapa umat Islam yang dibunuh. Kemudian Dom Aceh, kurang lebih 5.000 umat Islam yang dibantai. Ngeri Pak, ngeri. Kemudian di tempat saya, di Banyuwangi, di tempat saya Banyuwangi, itu Bupati Banyuwangi Pak Edi Slamet diperintah untuk mendata dukun-dukun santet karena ada operasi ninja, namanya operasi ninja. Ada yang dari Banyuwangi. Ini dari Banyuwangi, ya.
Ya, ada juga ya dari Banyuwangi. Ada operasi ninja, itu Pak. Itu di tempat saya itu, operasi ninja. Nggak tahunya yang dibunuh kiai, ulama, bukan dukun santet. 253 ulama dibunuh. Sampai sekarang dipetieskan. Nah inilah Pak, Jenderal Sumitro menyebut ini adalah rekayasa opsus Jenderal Ali Murtopo yang menerapkan teori pancing dan jaring. Jadi dipancing kemudian dijaring, dihabisi. Tujuannya apa? Untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Apa yang terjadi Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah? Pak Harto orang ahli strategi, langsung dikotak Pak Jenderal Ali Murtopo, dikotak jadi Menteri Penerangan sampai mati, ngaplo, nggak dapat apa-apa. Saya terus bayangkan gimana nanti diadab di dalam kubur itu, ya kan? Berapa ribu umat Islam, sampai akhirnya banyak umat Islam itu terbengong Pak. Kenapa? Jenderal Ali Murtopo itu ternyata keluarga santri dari pantai utara, keluarga Hizbullah. Kalau keluarga Hizbullah Islamnya kental, cikal bakal TNI. Kenapa kok berubah 180 derajat? Karena iming-iming jabatan presiden. Syaratnya apa? Habisi umat Islam. Nah itu. Sampai akhirnya mati Pak. Ali Murtopo mati. Wassalam wakalam. Ya kan? Diteruskan Jenderal LB Murdani. Ternyata Jenderal LB Murdani menggunakan strategi ala PKI. Fase pertama, fase kedua, ketiga, keempat. Saya punya datanya, jadi saya anukan saja, nggak usah dirinci, tambah sumpek ini. Kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan. Ujung-ujungnya Jenderal LB Murdani akan mengincar jabatan wakil presiden. Sehingga akhirnya ngaplo juga Pak Harto paham betul ahli strategi. Akhirnya yang dipilih Pak Harto Profesor Habibie, bukan Jenderal LB Murdani. Sehingga akhirnya dibuatlah peristiwa Mei 98. Diaduk, digoncang Jakarta. Mei 98, chaos. Akhirnya Jenderal Sintong Panjaitan ya, ditanya oleh wartawan, ini Pak, ditanya oleh wartawan, ini Pak, wawancara dengan wartawan, Jenderal Sintong Panjaitan. Waktu itu, waktu kejadian itu, Jenderal Wiranto lari ke Singosari. Pak Wiranto lari ke Singosari, ke divisi Kostrad, lari di Singosari. Yang dijadikan fitnah Prabowo. Akhirnya Jenderal Sintong Panjaitan ditanya, kan yang difitnah Prabowo, apakah Prabowo bisa menggerakkan peristiwa Mei 98? Nggak bisa. Prabowo waktu itu jadi Pangkostrat. Yang bisa menggerakkan peristiwa Mei 98 itu yang menguasai angkatan darat, angkatan udara, angkatan laut, kepolisian, adalah Jenderal LB Murdani. Tapi yang difitnah Prabowo. Maling teriak maling. Akhirnya Prabowo ngungsi ke Yordan. Ngilang Pak. Dijadikan kambing hitam. Nah Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah, akhirnya kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang hidup pasti mati. Akhirnya mati semua ini Pak. Peter Berg mati, Ali Murtopo mati, ngaplo lah nih, ya kan? LB Murdani mati juga, mati. Ya. Nah sekarang yang meneruskan siapa? Hendro Priyono dan
Luhut Binsar Panjaitan sampai hari ini. Yang meneruskan model itu tadi, teori Darwin, itu adalah Hendro Priyono dan Luhut Binsar Panjaitan. Kalau Hendro Priyono itu masuk di invisible hand, artinya kekuatan tersembunyi, tidak terlihat di balik layar. Sementara siapa namanya, Luhut Binsar Panjaitan masuk di permukaan, the real presiden yang sesungguhnya. Makanya sampai netizen itu bikin gambar menteri ini Luhut, menteri sosial Luhut, menteri ini Luhut, sampai ngurusi haji Luhut, kabeh Luhut kabeh. Ya kan, sampai dibuat seperti itu. Lalu terus menteri-menteri yang lainnya mana? Itu. Nah itu. Sampai ngurusi haji Luhut, ngurusi minyak Luhut. Padahal ada menteri perdagangan, ya kan? Loh, semua Luhut. Nah, Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah, inilah blueprint Zionis Yahudi untuk menguasai dunia, terutama Indonesia. 9 strateginya untuk menghancurkan Indonesia. Ini sudah pernah saya bahas, nggak perlu saya ulang. Ya, nggak perlu saya ulang. Nah, Qala Nelson Mandela, ya, kata Nelson Mandela, penjahat itu tidak pernah membangun negara. Mereka hanya memperkaya diri sambil merusak negara. Kira-kira Nelson Mandela ini nyindir siapa, Pak? Nyindir siapa? Nyindir siapa? Ya itu sebelah. Jadi Nelson Mandela ini nyindir. Jadi penjahat itu tidak pernah membangun negara. Mereka hanya memperkaya diri sambil merusak negara. Ini nyata, Pak, bukan fitnah, nyata. Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah. Jadi akhirnya sekarang Indonesia dicengkeram oleh oligarki Cina. Makanya seringkali Bapak Dr. Rizal Ramli itu memberikan statement, siapa calon pemimpin Indonesia 2024 itu sudah di kantongnya oligarki. Kita skors dulu adzan Isya. Monggo silakan.
Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan sedikit. Indonesia sekarang ini dikuasai oleh oligarki. Bahkan selevel pimpinan pusat Muhammadiyah, yaitu Profesor Haidar Nasir. Selama ini saya dengar itu statement-statement beliau bahasanya santun sekali, ramah. Gitu. Baru kali ini saya cukup kaget sekali. Beliau memberikan statement yang agak keras, Profesor Haidar Nasir. Percuma Muhammadiyah jihad konstitusi, manakala Indonesia dicengkram oleh oligarki. Itu Pak, sia-sia, hambar kata beliau. Dan ternyata beliau memberikan statement yang keras lagi. Apa? Ini sudah ugal-ugalan. Kata beliau ugal-ugalan. Bahkan tidak hanya ugal-ugalan, beliau mengatakan ini sudah bebal ini Pak. Bebal itu wangel tuturan itu. Ya. Pengku. Ini keras beliau. Ya. Ini Profesor Haidar Nasir. Padahal selama ini orangnya santun. Ya. Gak kuat Pak melihat kondisi sekarang ini. Karena Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, hartanya oligarki satu konglomerat Cina itu sama dengan hartanya 100 juta rakyat Indonesia. Satu orang. Seperti contoh PT Sinarmas. Sampai seperti itu. Oligarki itu benar-benar menguasai betul. Setelah menguasai ekonomi, dia menguasai politik. Nah ini. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ternyata 2014 ya 2014 itu Jenderal Hendro Priyono dan Jenderal Luhut Binsar Panjaitan mengatur bagaimana untuk memenangkan Pilpres 2014. Sampai-sampai mendatangkan hacker-hacker dari Cina untuk memanipulasi data KPU. Dan yang paling jadi primadona waktu itu Jenderal Tito Karnavian, waktu itu jadi Kapolda Papua. Jadi ternyata Pak Mukidi laris manis di Papua. Laris manis. Karena apa? Dicoblosi dewe. Ya kan? Itu nyata loh Pak, bukan rahasia. Coblosi dewe. Karena orang sana kan banyak buta huruf gitu. Ya kan? Sehingga akhirnya dicoblosi dewe sama RW-nya, RT-nya. Menang total. Tapi sekarang orang-orang Papua ngancam. Ya kan? Ngancam 2024 tidak akan ada lagi merah. Ini orang-orang Papua sudah berazam. Nah akhirnya Jenderal Tito dapat hadiah jadi Kapolri. Ini Pak, dapat hadiah jadi Kapolri. Saya sempat ini omong-omong gitu ya dengan Kiai Jazir yang Ketua Dewan Suronya Masjid Jogogarian Yogyakarta. Kan kemarin di Malang di Masjid Ramadan. Itu omong-omong, Ustadz Andri, Bapak kok jenengi Tito ya, gitu kan? Nah Tito itu kan tokoh komunis di Eropa Timur, Bros Tito, itu kan tokoh komunis. Nah, itu. Berarti ini kok pas zamannya ya, gitu kan? Jadi akhirnya Pak Kiai Jazir itu sampai seperti iya Pak, otak adik gadok itu ya kan. Nah bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, akhirnya Jenderal Tito jadi Kapolri. Untuk memperkuat ini diangkatlah, dibentuklah Satgasus Merah Putih itu pada masa Jenderal Tito Karnavian.
diangkatlah Rembo. Kok Rembo? Sambo. Diangkatlah Sambo. Jadi tokoh Satgasus, Satuan Tugas Khusus Merah Putih. Nah, itu. Akhirnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, diulanglah teori evolusi yang tadi itu, teori Darwin, yaitu pada saat pemilu 2000, Pilpres 2019. Berapa petugas KPPS yang dibunuh? 894. Itu 894. Mabes Polri memberikan warning, siapa yang melakukan otopsi, penjara. Siapa yang melakukan otopsi, penjara. Ini Polri. Akhirnya Ibu Dr. Ani Hasibuan nggak kuat, Pak. Ini 894 itu manusia, bukan kucing. Manusia. Sampai Pak, ketika saya kuliah subuh di Masjid Al-Waqor, Trogomas, Bukit Hijau, perumahan Bukit Hijau, itu saya turun dari mimbar, keluar masjid, ada seorang ibu, Ustadz, saya juga kena racun itu. Akhirnya saya, Bu, ibu segera minum habatus sauda, minyak zaitun, madu, bekam syar'i. Sudah, ibu perbanyak itu. Alhamdulillah selamat. Nah, ternyata Ibu Dr. Ani Hasibuan ini tadi diam-diam melakukan otopsi, ternyata paling banyak pakai racun arsenik. Saat petugas KPPS minum kopi atau minum teh. Bahkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya kebetulan punya teman dosen Fakultas Hukum UB. Nah, dia ini punya mahasiswa ya, yang sudah jadi pejabat, diantaranya jadi ombudsman di Jakarta Pusat. Itu infonya dari ombudsman, itu orang Lampung, Pak, petugas KPPS, ketua KPPS Lampung. Itu diracun pakai arsenik, itu mental, tidak mati. Alhamdulillah masih diselamatkan oleh Allah. Akhirnya disogok pakai fulus, tidak mau. Berita terakhir ditembak, mati. Informasi dari ombudsman lagi, dari mahasiswa-mahasiswa yang sudah jadi pejabat ombudsman, ya dari dosen UB, dulu pernah lulusan dari Fakultas Hukum UB, itu menyampaikan, ini ada yang sudah terkena racun itu, dia berusaha untuk hidup, dia mau terbang ke Kuala Lumpur, di rumah sakit Kuala Lumpur. Begitu nyampe Bandara Soekarno-Hatta, ketahuan polisi, langsung disuruh pulang, mati di jalan. Tidak boleh berobat ke ini tuh, Pak. Jahat sekali. Ini pakai teori evolusi Darwinisme. Akhirnya Bude masih kenal? Bude, ya. Ditanya sama wartawan, Bu, Pilpres 2019 kemarin itu yang mati 894 petugas KPP. Oh, itu biasa. Astagfirullah. Sampai akhirnya ibu-ibu jamaah majelis taklim itu sampai, Ustadz, kok nggak ndang-ndang mati ya Ustadz ya, gitu. Akhirnya saya jawab, Bu, kalau Bude itu ndang mati, kita tidak dapat pahala. Karena apa? Justru diwet-wet sama Allah itu, ya kan? Model seperti itu diawetakan sama Allah. Supaya apa? Kita bangkit, ada usaha, berjuang, sehingga kita dapat pahala. Dengan dimunculkan Bude. Nah itu. Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah. Akhirnya masyarakat protes di depan Bawaslu. Berapa yang dibunuh? Berapa yang dihilangkan? Sampai sekarang
hilang ratusan. Berapa yang dibunuh? Sampai videonya itu viral di medsos. Harun al-Rashid, anak SMP, itu dibantai 10 brimob, Pak. Itu videonya jadi viral. Tapi akhirnya Mabes Polri menyatakan, oh itu polisi Thailand. Akhirnya komandan polisi Thailand marah kepada Polri. Mana buktinya? Ternyata diralat lagi. Oh ya, itu brimob yang membantai anak SMP Harun al-Rashid. Anak SMP digebuki 10 brimob, Pak. Sampai akhirnya beberapa relawan itu menemukan jenazahnya itu di selokan Comberan. Begitu diangkat kepalanya Harun al-Rashid ini sudah lunak semua. Artinya apa? Tempurungnya sudah hancur. Bayangkan 10 brimob itu, Pak, pakai popor senjata, pakai pentungan, balok kayu, pakai tendangan, dijejak, semua. Anak SMP Harun al-Rashid, masih mungil anaknya. Pertanyaannya, apakah 10 brimob itu diadili? Tidak. Karena ini dibangun atas teori evolusi. Manusia itu binatang, jadi tidak apa-apa bunuh. Tapi pertanyaannya, di mana Pancasila sebagai dasar negara kemanusiaan yang adil dan beradab? Di mana? Ini ternyata Satgasus. Ngeri, Pak, ngeri. Belum yang hilang sampai hari ini ratusan, belum diketemukan. Berapa yang dibunuh di depan Bawaslu? Padahal undang-undangnya rakyat itu boleh menyampaikan pendapat di muka umum, dilindungi oleh negara. Ini enggak, dibantai oleh Satgasus. Belum lagi ini buzzer, lewat buzzer itu untuk menyebarkan hoax yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi ternyata umat Islam ini tertipu oleh framing media. Ini diungkap oleh wartawan John Pilger, wartawan Australia ini. Coba pikir, kata dia, yang berkuasa di pemerintahan siapa? Kan bukan hijau, artinya bukan umat Islam, ya kan? Merah. Yang mampu mengendalikan Polri, TNI, hakim, jaksa, KPK dan siapa? Bukan umat Islam. Yang bikin undang-undang siapa? Yang korupsi, EKTP, masing-masing berapa itu? 500.000 US dollar. Siapa yang korupsi Jiwasraya, BLBI, Bank Senturi? Siapa yang korupsi dana bansos 100 triliun? Itu kan merah, bendaharanya PDIP. Nah sekarang bendahara PDIP Maming itu kan tokoh PDIP, jadi bendaharanya PBNU. Itu yang korupsi juga. Terus siapa yang bikin kebijakan, yang bunuh anggota TNI dan Polri di Papua, yang mengendalikan media siapa? Yang punya dan membayar buzzer rupiah itu siapa? Yang bikin gaduh negara itu siapa? Yang bikin hutang negara itu siapa? Yang jual aset BUMN itu siapa? Yang membunuh 6 anggota FPI itu siapa? Yang membunuh Kabinda di Papua itu siapa? Yang jual pulau siapa? Yang menjual Indosat itu Bude, ya kan? Yang sering menghina, menista agama Islam itu siapa? Yang mengizinkan masuknya tenaga kerja asing Cina itu siapa? Tapi kenapa selalu umat Islam yang dituduh, yang dijadikan kambing hitam? Kenapa kok umat Islam? Jadi ini framing media. Sehingga akhirnya sekarang, Pak, ini sampai ada sebuah ungkapan, di negara yang normal, yang beradab, itu penjara itu diperuntukkan kriminal. Nah sekarang enggak loh di Indonesia, Pak. Penjara itu banyak dipenuhi ulama, ustadz. Sekarang, kalau dulu zaman Pak Harto,
penjara banyak dipenuhi oleh PKI, ya kan, kriminal, narkoba dan sebagainya dan sebagainya. Sekarang enggak, penjara dipenuhi oleh ustadz-ustadz, aktivis. Jadi ini berarti negara rusak, bahkan abnormal, ya kan? Nah ini